Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini kita masuk lagi ke series bongkar emiten saham BSTE kuartal keempat tahun 2022. Oke, ini disclaimernya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang dilihat dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita langsung saja masuk ke saham BST ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dari produk BST. Jadi BST ini bergerak di sektor properti dan produknya ada dua, yaitu di residential sama komersial. Dan dari analisa saya melihat masih ada peluang ya teman-teman untuk masa depan dari sektor properti ini. Yang dimana teman-teman juga tahu sendiri bahwa properti ini dibutuhkan semua orang. Terus untuk dari analisa market, yang pertama, apakah saya pengguna produk? Tidak ya teman-teman, saya tidak memiliki aset atau rumah yang berhubungan dengan BST. Jadi saya tidak punya untuk produknya. Apakah dibutuhkan sehari-hari atau edik? Menurut saya iya ya teman-teman, yang dimana ketika teman-teman sudah masuk ke ekosistemnya BST, ya teman-teman pastikan akan spend something yang akan mengenerate income ke saham BST. Untuk environment saya tidak bisa jawab ya teman-teman, karena saya tidak menemukan data dari saham environment apakah BST ini bagus untuk lingkungan teman-teman. Terus kompetitor apakah ada? Pastinya ada ya teman-teman. Kalau di sektor properti banyak sekali pengembang atau properti. Dan memang untuk BST ini memiliki sistemnya tersendiri, yang itu yang membuat dia memiliki ekonomi muat menurut saya. Yang dimana dia di BST City-nya khususnya, yang dimana dia punya lembeng yang cukup besar juga di situ, dan dia membangun ekosistemnya di situ. Jadi memiliki ekonomi muat bagi BST itu sendiri. Terus apakah gampang untuk diakses? Ya menurut saya itu gampang untuk diakses. Dan untuk market share-nya, dia menguasai berapa persen di market, itu saya tidak mendapatkan datanya ya teman-teman. Terus kita masuk ke analisa GCG-nya. Untuk ownernya siapa? Ownernya di grup Sinarmas Group ya teman-teman, jadi grupnya Sinarmas. Untuk kasus hukum tidak ada. Untuk BST ini apakah melakukan buyback saham sendiri, dan dia melakukan buyback ya teman-teman untuk saham perusahaannya sendiri. Dan dari informasi yang saya dapatkan, kalau teman-teman bandingin, dia sudah menambah sekitar 2-4% ya teman-teman untuk dari sahamnya. Jadi di market semakin menurun, tetapi di saham pemilik utamanya juga selalu mengalami kenaikan. Terus untuk pengalaman berapa tahun, jadi saya melihat profil dari direksi sama komisarisnya memiliki pengalaman kurang lebih sekitar 10 tahun ya teman-teman, dan direksinya juga memiliki pendidikan di sipil ya teman-teman, jadi berhubungan dengan sektor yang sedang dijalankan oleh BST. Terus untuk saham mayoritas sekitar 61%, jadi sisanya dimiliki oleh masyarakat. Dan satu analisa lagi ya, itu adalah gaji karyawan. Jadi teman-teman bisa melihat secara rinci untuk gaji karyawan itu saya bagi dengan jumlah karyawan, dan saya bagi dengan 13 bulan. Anggap 12 bulan plus 1 THR ya teman-teman. Jadi saya bagi dengan 13, dan saya dapat sekitar kurang lebih 30 juta per bulan untuk karyawannya. Tetapi ini kan tidak semua karyawan ya teman-teman. Ini kan saya lakukan hanya saya bagi rata dengan seluruh karyawan. Untuk kategori saham, untuk BST ini saya kategorikan di sektor cyclical, yang dimana teman-teman tahu di 2008 itu kan subprime crisis ya, 2008. Habis itu di 2012-2013 dimana properti masa jaya-jayanya teman-teman. Habis itu di 2018 mulai slow down, di 2020 ini mengalami COVID ya, di situ sektor properti cukup terpuruk. Dan di tahun ini juga sudah mulai mengalami perbaikan lebih ya teman-teman, yang dimana tercermin dari kinerja laporan keuangannya. Terus kita lihat dari rasio keuangan. Untuk BST di net profit margin sekitar 23,77%, untuk PER-nya di 8,27, PBV-nya di 0,6 kali, DER-nya di 80,13%,
Jadi menurut saya masih cukup bagus. ROE-nya di 7,23%, ROA-nya di 3,74%. Untuk dividen dari 5 tahun terakhir untuk BSD ini tidak pernah membagikan dividen ya teman-teman, yang dimana mereka kebanyakan digunakan untuk capex-nya mereka untuk membeli lahan lagi ya teman-teman. Nah, jadi tidak ada dividen di saham BSD ini. Terakhir kalau salah memang mereka membagikan dividen di 2016. Untuk cash flow, untuk analisa cash flow, yang paling penting teman-teman, untuk cash flow operatingnya adalah positif teman-teman. Jadi memang dari kegiatan operasional untuk saham BSD ini masih generate cash flow yang positif. Untuk investing atau financing bisa positif bisa negatif teman-teman. Bedanya adalah kalau investing dia positif berarti dia menjual aset. Tapi kalau dia negatif berarti dia menambah ya teman-teman, menambah aset. Untuk financing kalau dia positif dia menambah hutang, kalau minus berarti dia membayar hutang teman. Dan minus ini ya berarti BSD membayar hutang. Kita lanjut ke analisa berikutnya adalah di public expose. Jadi public expose ini saya menemukan laporannya bahwa target dari pra penjualan di tahun 2022 itu adalah 7,7 triliun. Itu yang mereka targetkan. Dan realisasinya di 8,8 triliun. Jadi mengalami kenaikan 14,3%. Jadi overachieve ya teman. Jadi dari yang ditargetkan mereka melebihi dan naik sekitar 14% lagi. Untuk net profitnya dari laporan yang saya baca, mereka menargetkan kalau bisa mereka net profit marginnya itu di sekitar 30%. Tapi realisasinya di sekitar 23,7%. Dan secara angka rupiahnya di 2,6 triliun. Nah, terus untuk capexnya untuk 2022 saya tidak menemukan ya. Jadi saya kasih strip di mana saya berusaha mencari capex yang dianggarkan di 2022 dan realisasinya, tapi saya tidak menemukan datanya. Jika teman-teman tahu bisa masukin di komen ya teman-teman. Terus untuk pra penjualan ini yang dimana didapat dari 3 sektor ya teman, yaitu penjualan residensial yang merupakan kontribusi terbesar itu di 5,1 triliun dan sekitar 58%. Terus penjualan bisnis komersial di 2,1 triliun dan berkontribusi sebesar 24%. Dan penjualan tanah joint venture-nya mereka di 1,6 triliun dan berkontribusi sebesar 18%. Dan kita masuk ke margin of safety-nya. Untuk harga sekarang di 955. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan valuasinya sekitar 1.500. Jadi memiliki margin of safety 57%. Dan dari ini catatan yang perlu kita perhatikan ketika di sektor properti. Yang pertama saya temukan bahwa dia memiliki deposito dan investasi. Jadi depositonya 8,8 triliun yang dimana bisa generate bunga sekitar 260 miliar. Nah, itu investasinya di 2,4 triliun yang dimana dibagi dua, deposito sama surat berharga, dan itu bisa generate income sekitar 70 miliar. Jadi kurang lebih dari depositonya bisa menjadi income 330 miliar. Terus hutang berbunganya, jadi ada hutang jangka pendek, jangka panjang, liabilitas sewa, obligasi, liabilitas kontrak. Jadi total hutang berbunganya sekitar 22 triliun dan memiliki bunga sekitar 1,6 triliun. Jadi saya pukul rata sekitar 7%, itu sekitar 1,6 triliun. Jadi kalau teman dari yang atas depositonya 330 dan total hutangnya bunganya itu 1,6, jadi bunga yang dibayarkan secara bersih mungkin sekitar 1,3 triliun. Dan teman-teman bandingkan dengan net profitnya itu 2,6 triliun. Jadi 1,3 triliun itu 50% ya kalau dari 2,6. Tapi kalau misalnya anggap mereka tidak membayar hutang, misalnya tidak ada hutang ya sama sekali, berarti kan sebenarnya net profitnya bisa mencapai 3,9 triliun. Terus kita masuk lagi ke recurring income. Untuk saham BSD ini sekitar 13% dari omsetnya teman-teman, yang dimana omsetnya 13%. Dan memang kalau saya baca dari public expose-nya, mereka itu berusaha mencapai recurring income sekitar 20-30%.
Tapi menurut saya tidak bagus ya teman-teman kalau misalnya mereka mengandalkan recurring income, karena sektor properti ya penghasilan utamanya pasti berjualan properti teman-teman. Jadi kalau misalnya jualan propertinya lagi tinggi, pasti recurring income mengalami penurunan gitu. Tapi kalau misalnya penjualan properti lagi lesu, berarti kan mereka pasti mengandalkan recurring income. Nah, jadi memang recurring income tidak menjadi patokan utama ya ketika saya menganalisa di sektor properti. Terus untuk land bank, mereka memiliki 3.854 hektar, yang dimana saya sudah bagikan di area-area, jadi Jabodetabek, Jawa Barat, Surabaya, Kalimantan, dan sisanya teman-teman. Dan yang dimana Jabodetabek ini juga didominasi di BSD City teman-teman, yang dimana sekitar 2.000 hektar sendiri itu di BSD City, yang dimana masih memiliki land bank yang masih cukup besar teman-teman. Dan teman-teman, sebelum kita ke kesimpulan ini sedikit ya teman-teman tahu kalau saya sudah memiliki website ya, websitenya di Value Stock, dimana teman-teman jika teman-teman tertarik untuk belajar tentang saham ya, teman bisa berkunjung aja langsung ke websitenya, dimana banyak sekali video-video yang teman-teman bisa akses secara gratis ya. Dan teman-teman juga bisa lihat intrinsic value-nya, teman-teman juga bisa invest, lihat saham-saham yang sedang saya hold. Dan jika teman-teman tertarik lebih lagi, teman-teman bisa upgrade ke VIP kelasnya. Dan teman-teman, saya ada fitur baru yaitu intrinsic value calculator, yang dimana teman-teman bisa pakai juga untuk menghitung valuasi dari saham yang teman-teman sedang hold ya teman-teman. Dan caranya juga cukup mudah, akan saya tunjukkan ya dengan contoh saham BSD ini. Dengan syarat teman-teman pastikan sudah memiliki RTI ya di handphonenya teman-teman. Jadi teman-teman dengan data seperti ini, teman-teman bisa tulis langsung, misalnya teman-teman mau analisa kuartal keberapa nih. Contohnya di BSD ini kuartal keempat ya di tahun 2022. Habis itu teman-teman dengan kodenya, teman-teman dengan masukin harga saham sekarang, rate-nya, jika teman-teman laporan keuangannya berupa dalam bentuk dolar, teman-teman bisa masukkan kursnya. Jika rupiah ya teman-teman masukkan rate-nya 1 aja. Terus untuk dari sales-nya, teman-teman di sini sales-nya 10,24 triliun. Jadi teman-teman kalau misalnya di RTA ini triliun atau T, teman-teman kali dengan 1 juta. Jika dia billion ya atau B, ya misalnya seperti ini, teman-teman kali dengan 1000. Jika dia M, teman-teman kali dengan 1. Jadi atau tidak ada perubahan sih. Nah, jadi ini 10,24 saya kali dengan 1 juta, maka jadi dapat 10 juta ya teman-teman. Habis itu net profitnya 2,43 triliun, saya masuk kali dengan 1 juta juga. Terus ini memang ada satu yang teman harus cari, yaitu adalah start year ya. Start year ini nanti akan otomatis dari sistem, yang dimana teman udah masukin, maka dia akan minta tahun ini. Jadi ini tahun 2017, yang dimana teman-teman bisa lihat dari broker atau sekuritas masing-masing, atau dari website atau laporan keuangan dari saham yang teman-teman sedang hold. Lihat ini mintanya 2017, jadi teman-teman cari 2017 punya Q4. Nah, teman-teman masukkan net profitnya ya, net profit terakhirnya ini di 4.900.000. Terus teman-teman masukin lagi hampir semua data ini menggunakan RTI. Jadi asetnya 65T ya saya masukin, hutangnya saya masukin, ekuitasnya juga saya masukin, outstanding share-nya teman-teman bisa dari sini. Karena ini sudah pembulatan kejutaan, maka ini saya akan pembulatan kejutaan juga teman-teman. Jadi saya bulatin kejutaan dan saya masukin juga 21171, dan teman-teman tinggal masukkan inflasinya Indonesia saat ini. Dan ini contohnya saya menggunakan 4%. Dan dari itu teman-teman tinggal calculate, teman-teman akan bisa mendapatkan valuasi dari 3 metode ya teman-teman. Nah, dari 3 metode ini teman-teman bisa analisa lebih lanjut lagi. Dan perlu saya informasikan bahwa untuk valuasi ini tidak ada valuasi satupun yang paling benar teman-teman. Tetapi valuasi ini bisa mendapatkan range-nya. Oh, kira-kira untuk saham sekarang ini valuasinya di sekitar berapa gitu. Tetapi kembali lagi ke teman-teman selaku investor, teman-teman harus bisa menjudgment
apakah ini terlalu berlebihan atau teman-teman mau mengambil safety-nya lagi dikurangin berapa persen gitu. Jadi ini teman-teman yang ada di website valuestock.id. Jadi teman-teman bisa akses secara free juga untuk valuasi saham ini. Dan kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Untuk saham BSD ini, untuk produk dan jasanya apakah memiliki prospek? Yes ya teman-teman, saya rasa properti masih dibutuhkan semua orang, jadi masih sangat memiliki prospek. Untuk GCG-nya berpengalaman, menurut saya berpengalaman karena lebih dari 10 tahun dan memang dari pendidikannya juga mensupport di industri yang sedang dijalankan. Untuk revenue-nya overachieve ya, jadi mereka mencapai targetnya malahan lebih. Habis itu untuk net profitnya juga bagus ya teman-teman, walaupun tidak mencapai 30% yang ditargetkan, tetapi menurut saya masih sangat bagus karena di atas 20% pun untuk di sektor properti sebenarnya net profit marginnya sudah sangat bagus. Untuk asetnya produktif ya teman-teman, karena mereka menganggarkan capex mereka itu untuk mengakuisisi lahan-lahan teman-teman. Jadi mereka memiliki tanah-tanah yang belum dibangun, yang dimana one day pasti bisa digunakan untuk mereka mengenerate income di kemudian hari. Untuk hutang berbunganya rendah, secara bunganya mungkin normal ya, sekitar 7%. Tetapi kalau secara jumlah bunganya dengan net profitnya memang sepertiga ya teman-teman, tadi seperti yang saya jelasin sebelumnya. Tetapi menurut saya masih sangat sehat karena memang ini sektor properti yang dimana penunjangnya ya memang hutang teman-teman. Jadi memang tidak bisa disalahkan, dan dari sistem keuangan juga yang dimana mereka ketika jualan mereka tidak bisa langsung mengakui sebagai pendapatan, mereka harus akui dulu sebagai hutang sampai serah terima teman. Jadi di situ memang akan tergerus ya, dari hutangnya pasti mengalami kenaikan, jadi DER-nya juga akan mengalami kenaikan. Terus untuk ROE lebih dari bunga deposito atau 7%, yes teman-teman, lebih dari bunga deposito ya, jadi menurut saya masih bagus. Terus untuk margin of safety positif, yes juga positif. Untuk dividen no ya teman-teman, karena selama 5 tahun terakhir untuk BSD ini tidak bagi dividen ya teman-teman. Tetapi memang dia tidak bagi dividen ini memang untuk capex ya teman-teman, yang dimana memang untuk membangun mengakuisisi lahan juga teman-teman. Jadi memang menurut saya keuntungannya itu untuk modal usaha juga, jadi menurut saya masih cukup bagus. Untuk sahamnya murah, menurut saya cukup murah teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9/10. Dan pertanyaannya adalah apakah saham BSD ini layak untuk diinvestasikan? Menurut saya layak, tetapi kalau bisa teman-teman bisa nego di harga yang lebih murah. Dan atau teman bisa menunggu juga, yang dimana kita tunggu sampai musim dari sektor properti ini mulai manggung teman. Karena sektor properti ini belum terlalu manggung, tetapi memang dari kinerja keuangan sudah mulai mengalami membaik ya teman. Jadi orang-orang sudah memiliki karena kan tahun lalu sektor komoditas, jadi dari komoditas boom ini membuat ekonomi kita juga lebih baik, jadi orang bisa spend more, orang bisa invest di properti gitu. Nah jadi memang mungkin kita lihat lagi dari kuartal 1 kuartal 2 apakah sudah menandakan bahwa memang ini sektor properti mau manggung. Menurut saya bisa tahan sedikit, atau teman-teman juga mau invest ya teman, belilah ketika saham itu bisa dinego lebih murah lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Dan teman-teman, untuk Sabtu ini di tanggal 18 saya akan mengadakan kelas. Jadi teman-teman bisa join, itu free class ya teman-teman. Saya akan bahas emiten-emiten. Teman-teman bisa join dengan masuk ke grup Value Stock. Di situ nanti akan saya berikan link untuk Zoom-nya teman-teman, link Zoom untuk kita sama-sama belajar tentang saham-saham yang sedang hot di market. Oke, dan teman-teman juga bisa
masuk ke website saya untuk coba teman-teman menghitung valuasi dari saham-saham yang teman-teman pegang, itu di valuestock.id. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.